teman-teman mana ini? Udah diundang semua kan di grup ya? Udah semua sih harusnya. Biasaannya anak-anak nih. Kok belum bisa ya Bu ya? Udah 18.30. Belum bisa. Belum bisa. Hmm. Coba, udah bisa belum? Udah. Malam Bu, bentar ya Bu, Malam. kami handphone yang di laptop lagi. Malam Bu. Malam. Belum bisa Bu, sama aja Bu. Belum bisa. Saya taruh di grup itu tampilannya. Oh, coba. Settingnya saya ubah dulu. Udah bisa belum? Belum, sama aja. Belum juga. Pakai di situ muncul password ya? Enggak muncul apa-apa Bu. Ya saya seperti yang saya taruh di grup itu, tampilnya gitu aja. Nggak bisa ngeklik apa-apa. Oh, Allah student. Add session. Udah bisa belum? Belum. Bentar. Belum. Coba saya telepon Bu Nike bentar ya. Iya. Tapi namanya udah masuk semua kan? Udah? Di ini saya. Iya. Halo, malam Bu Nika, maaf ganggu. Ini anak-anak kok pada nggak bisa absen, gimana caranya ya di e-learning? Nggak tahu, katanya nggak bisa, nggak Nggak, muncul nggak, juga sih di saya. nggak ada yang bisa diklik Bu. Nggak ada yang bisa diklik katanya. Oh iya ya. Oh iya, ya. Makasih ya Bu Nika.
Halo, selamat malam, Pak. Iya, malam, Pak. Ini Eni, dosen MNC, Pak. Ini saya kan malam ini ada kelas nih, terus anak-anak nggak bisa absen di e-learning. Kenapa ya, Pak? Katanya di anak-anak nggak muncul apa-apa. Oh, iya, berdasarkan Heeh. Oh, iya. Oh, ya udah berdasarkan yang Google Meet aja ya, Pak ya. Heeh. Iya, ya udah. Makasih ya, Pak. Maaf ganggu. Yuk. Iya, katanya lagi apa? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, katanya jaringannya memang apa sistemnya mungkin masih diperbaiki. Jadi saya absennya langsung di Syamsi aja, gitu. Ini kita tunggu 2 lagi. Siapa ya? Vina Nama Herma. dan Herma. Open kamera bisa nggak? Emi dan Steffi. Bisa, Bu. Steffi di mana itu? Herma sama Vina kemana nih? Biasanya anak. Emang nggak ini ya? Di sini ketua kelasnya siapa? Bu biasanya, Bu. Hanya untuk ini aja, perwakilan aja ya, kontrak perkuliahan itu. Karena harus apa? Dikirim ke prodi. Nah, ini Vina. Loh, kok nggak masuk? Malam, Vina. Halo, Bu. Kita tunggu satu lagi. Bisa ikut nggak nih? Herma. Herma tadi bales ini di grup. Bentar deh. Udah 10 menit, kita langsung mulai aja ya. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Malam, Bu.
Bagaimana nih kabarnya? Baik. Baik. Sehat ya semuanya? Sehat, Bu. Sudah makan malam belum? Belum. Ya nanti selesai perkuliahan baru makan malam ya. Perkenalkan saya Eni yang akan mengajar mata kuliah analisis investasi ya. Jadi kita akan ketemu selama 1 semester ini. Nah, saya mohon izin untuk ya, jadi ini ada email saya dan nomor WA saya apabila ada teman-teman yang ingin berkomunikasi dengan saya terkait apapun itu ya, terutama khususnya akuntansi dan manajemen itu boleh ditanyakan ke saya. Nah, selanjutnya visi dan misi. Nah, jadi MNC College ini ya kita harus mengetahui juga visi MNC College itu apa sih gitu kan. Nah, visi dari MNC College yaitu menjadi sekolah tinggi dengan tata kelola yang tertib untuk pencapaian standar pendidikan tinggi dan dapat memperoleh pengakuan dari dalam dan luar negeri pada tahun 2002. Kemudian misinya melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sehingga dapat memberikan citra positif pada masyarakat. Yang kedua, membentuk sivitas akademika yang berintegritas serta memiliki endurance dengan menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan kerjasama. Nah, ini pentingnya kejujuran ya. Jadi dalam hal mengerjakan tugas ataupun ujian itu diusahakan dikerjakan masing-masing ya. Apabila ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Selanjutnya, mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan citra dan kualitas belajar mengajar dengan mengedepankan kemampuan entrepreneur yang kreatif dan inovatif. Ya. Selanjutnya, merintis kerjasama secara luas dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri. Sebentar ini. Nah, selanjutnya di awal perkuliahan ini saya mengajak teman-teman. Jadi yang pertama untuk absensi dilakukan secara masing-masing ya melalui e-learning. Nah, untuk hari ini e-learning-nya lagi nggak bisa, jadi nanti saya yang absen melalui Siamsi. Kemudian teman-teman wajib mengikuti perkuliahan minimal ini 12 kali ya untuk non-reguler. Kemudian teman-teman setelah mengikuti Google Meet ini diwajibkan untuk menjawab forum diskusi pada saat waktu perkuliahan. Selanjutnya teman-teman juga harus mengerjakan tugas dan kuis ya. Paling lambat itu H+7 dari waktu perkuliahan. Dan teman-teman juga wajib mengikuti Google Meet setiap minggu sesuai waktu perkuliahan selama 1 semester dan wajib open kamera selama mengikuti virtual conference. Kemudian tidak ada ujian susulan dan jaga orisinalitas. Nah, kriteria penilaian yang pertama kehadiran, bobotnya 10%, partisipasi 20%, kuis dan tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Ya.
Oke, sebelum ke materi, saya mau kenalan dulu nih dengan teman-teman ya. Sekalian, untuk absensi, di Siamsi. Yang pertama Steffi. Steffi hadir ya? Hadir, Bu. Ya. Steffi bekerja di mana? Kalau boleh tahu. Untuk saat ini masih belum, baru berhenti. Mudah-mudahan dapat pekerjaan yang lebih baik ya, segera. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Vina Fadilah. Hadir, Bu. Iya. Vina kerja di mana? Bagian apa? Belum bekerja. Oh, belum bekerja. Oh. Ngambilnya kok non reguler? Iya, nggak apa-apa, Bu. Pengen. Oh iya, nanti kalau udah dapat pekerjaan bisa ini ya, tetap mengikuti perkuliahan. Iya, Bu. Tria Emi panggilannya nih. Hadir, Bu. Hadir. Emi udah bekerja apa belum? Sebelumnya kerja, tapi sekarang lagi nganggur, Bu. Oh, mudah-mudahan dapat pekerjaan yang lebih baik lagi ya. Amin, Bu. Insya Allah. Herma suaranya nggak ada. Nggak ada ya suaranya. Iya, terus nggak ada ininya juga nih, apa, tanda speakernya ya. Oh iya nih dah. Herma, ya malam. Gimana, sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa? Maaf, Bu, Herma. Suaranya nggak ada. Iya, nggak apa-apa. Lagi sibuk apa, Herma? Herma masih jualan, Bu. Tadinya kerja, tapi udah enggak. Oh, ya berarti jadi entrepreneur ya. Membuka lapangan pekerjaan juga nih, ya. Ya, ini yang terakhir, sepertinya saya lebih muda nih dari Pak Rudi. Iya, mungkin. Pak Rudi bekerja di mana, Pak, kalau boleh tahu? Saya di dekat RCTI Kebun Jeruk, Ibu. Oh, bagian apa, Pak? Saya di logistik. Oh, logistik. Iya, ya. Iya. Masih berhubungan ya dengan Masih. kuliah yang Manajer. diambil. Iya. Oke, supaya nggak ngantuk, saya ada sedikit game kuisis dulu nih ya, untuk melatih ini aja sih pemahaman kita gitu terhadap analisis investasi gitu ya. Udah pernah baca-baca atau belum gitu? Tapi ini hanya untuk ya melatih kemampuan kita ya. Gitu. Bentar saya save dulu. Nah, nih teman-teman bisa ke Google join myquiz.com. Diusahakan semuanya ngikut ya. myquiz.com. Kemudian iya. Biasanya nih kalau yang 3 besar biasanya saya kasih beng-beng. Ya biar Gimana ngirimnya, Bu? nanti kalau ketemu ya. Kalau sudah nggak pandemi. Ayo teman-teman, kalau yang baru pertama kali join mungkin masukkan Google emailnya Gmail dulu kalau nggak salah tuh. Iya, Bu. Lagi masukin. Ya. Oh. Kuis apa nih, Bu? Baru kali ini deh ada dosen yang kayak gini, Bu. Keren, Bu. Terus habis start apa nih? Nanti dulu, tunggu teman-temannya dulu ya. Oh.
Ya biar nggak ini aja, nggak bosan gitu kan. Kalau materi terus-terusan ya bosan gitu kan. Hmm. Bisa kok pakai HP ini, nggak harus pakai laptop. Ini tinggal klik mulai aja nanti. Iya nanti saya tunggu dulu ini baru yang pertama Pak Rudi aja yang masuk. Oh iya, Emi udah. Ayo Stevi, Vina, Herma. Bu, ini myquiz.com-nya terus masuknya pakai email, Bu. Iya, pakai Gmail. Kenapa, Bu? Maaf. Pakai akun Gmail. Ada kan? Iya, sebentar. Oke, ini sudah masuk Stevi. Berarti Vina sama Herma nih. Error ya. Vina ada kendala? Herma ada kendala nggak? Ini lagi Pakai- proses lagi masuk, Bu. Oh. Bisa, Bu. Apa? Ini udah di sininya udah masuk sebuah game. Sebagai apa? Bener Buat nggak, itu, Mas? Kenapa, Bu? Masuknya udah sampai mana? Sampai ini udah tinggal belum masuk, baru mau masuk, Bu. Tadi habis daftar itu pakai email. Oh iya. Kalau Belum Steph bisa ya, Bu? belum ada. Oh, Vina keluar ya? Oh iya, nggak ada tuh. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Sampai mana Herma? Oh tuh Vina. Vina bisa masuk nggak? Belum. Coba masuk. Join myquiz.com. Kemudian pakai akun Gmail. Ya udah, Bu. Terus Sampai mana? udah masuk pakai email, terus udah Udah apa? ini, Bu, tinggal di sininya masukkan kode gitu, Bu. Itu kode. Oh iya, ini Kodenya ada di kodenya. layar kan? 0 Oh, pantesan salah. 035715.
Udah, Bu. Oke, Herma udah berhasil. Ayo tinggal Vina. Bentar, Bu. Pernah main game ini nggak? Enggak pernah. Pernahnya ngajarin sepupu, Bu, main game gini. Oh, sampai mana Vina? Udah. Lagi cari, Bu. Ish, kok nambah ya? Cari apa, Vin? Ada kendala Vina? Iya, Bu, internetnya ini loading terus. Pakai HP ya? Iya, Bu. Coba. Bisa nggak masuk pakai akun Gmail? Belum ketemu. Udah Vina sampai mana? Kok belum ketemu ya, Bu? Belum ketemu apanya? Ininya. Apanya? Kan masuk ke Google, kemudian join myquiz.com. Terus pakai akun Gmail. Maksudnya mana ya? Kenapa? Lagi di luar kayaknya ya Vina ya? Enggak, Bu, di rumah, Bu. Di rumah. Oh. Bisa nggak? Belum, Bu. Belumnya di mana? Soalnya
rencana ke depan tuh saya pengen tiap minggu tuh ada game kuisis kayak gini gitu. Jadi, kan di e-learning itu kan juga ada kuis ya. Nah, Iya. nggak jauh beda lah dengan ini gitu. Hmm. Linknya ada ketemu, Vin, yang di layar ibu itu. Enggak. Beda tahu, Mi. Kamu masuk ke itu aja, Iya kan, kayak website gitu. kan join myquiz.com. Itu Vin di grup baru Iya. dibagi Nah, terus tinggal masukin ininya kan, kalau udah aktif kodenya, ya. kodenya. Masukkan kode. Nah, alhamdulillah. Bisa. Bisa ya. Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Siap ya. Siap ya, mulai ya. Ayo mulai dikerjakan. Bener nggak ya? Ini sebenarnya faktor utama yang harus Herma, ayo jawab. Hermawati. Iya Bu, itu keluar tiba-tiba. Keluar. Oh, ya udah deh. Iya. Ini lagi masuk lagi Bu. Oh.
Ya, pakai acara salah ya. Pakai acara salah. Investor yang menghindari. Ayo, Herma. Kina. Satu lagi. Iya 5. Bener 5. Bener. 50%. Ya, selamat ya buat Pak Rudi, Steffi, dan Emi. Nanti dapat beng-beng kalau pas ketemu. Oke, di sini kan ada pertanyaan. Nah, nanti kita bahas sama-sama ya, tapi sekarang kita masuk ke materi dulu. Kita lanjutin dulu ke materi. Nah, untuk analisis investasi ini ada bukunya ya. Jadi buku yang digunakan kalau dalam versi bahasa Inggris ya atau internasional yaitu bukunya Essential of Investment. Penulisnya Body, Ken, dan Marcus. Atau bisa juga Investment Analysis and Portfolio Management. Ini dengan Riley and Drone. Nah, kalau teman-teman mau pakai buku bahasa Indonesia itu juga boleh yang teori portofolio dan analisis investasi. Penulisnya itu Jogianto, itu juga boleh teman-teman pakai ya. Kemudian ini untuk materi pertemuan di analisis investasi, ini sesuai RPS ya, sudah ada di e-learning semua. Jadi pertemuan pertama kita membahas teori dan konsep mengenai investasi dan sekuritas diperdagangkan dengan tepat. Kemudian pertemuan kedua, teori alokasi aset ke dalam praktik bisnis dengan tepat. Kemudian pertemuan ketiga, teori present value investasi ke dalam praktik bisnis dengan tepat. Selanjutnya, pertemuan keempat, mengenai penilaian obligasi dalam praktik bisnis. Kemudian pertemuan kelima, mengenai penilaian saham dalam praktik bisnis. Kemudian pertemuan 6, membahas model penilaian saham. Sekaligus nanti bagaimana menyusun keputusan berdasarkan berbagai perhitungan model penilaian saham. Pertemuan ke-7, strategi investasi obligasi dan saham. Kemudian pertemuan ke-8 itu UTS. Selanjutnya setelah UTS, pertemuan ke-9 yaitu proses pengambilan keputusan pada berbagai kasus risiko dan return dengan tepat dan terukur. Selanjutnya pertemuan ke-10, ini juga sama dengan pertemuan ke-9. Bedanya kalau pertemuan ke-9 perhitungan risiko, pertemuan ke-10 perhitungan return. Kemudian pertemuan ke-11 yaitu tentang teori portofolio dan capital allocation ya. Selanjutnya pertemuan ke-12 ini mengenai risk free asset. Jadi aset yang aman, yang bebas risiko. Kemudian pertemuan ke-13 mengenai konsep capital asset pricing model. Selanjutnya pertemuan ke-14 ini perhitungan capital asset pricing model. Pertemuan ke-15 pengambilan keputusannya, lalu pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan di pertemuan pertama ini sesuai sub CPMK pertama, yaitu
Teman-teman harus dapat memahami, menjelaskan, dan mengkonsepkan berbagai teori dan konsep mengenai investasi dan sekuritas yang diperdagangkan dengan tepat. Nah, sekarang kita langsung ke materi. Apakah investasi? Menurut teman-teman, investasi itu apa? Bahasa sederhananya. Ada yang mau berargumen? Menanamkan modal. Ya, menginvestasikan modalnya, ya. Menginvestasikan modalnya dalam rangka memperoleh return, ya. Nah, ini ada beberapa definisi investasi menurut penulis. Yang pertama menurut Jones tahun 2014 sebagai komitmen pendanaan ke dalam satu atau lebih aset yang dipegang untuk beberapa periode waktu mendatang. Selanjutnya, investasi menurut Hartono tahun 2017 sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aset produktif selama periode waktu tertentu. Nah, jadi kalau kita mau investasi, itu kita harus menunda konsumsi. Dalam arti, kalau itu tidak begitu penting, ya sebaiknya tidak perlu dibeli gitu kan. Sebaiknya dimasukkan ke aset produktif gitu agar memperoleh return yang tinggi ya. Aset produktif contohnya apa teman-teman? Tahu nggak? Aset produktif. Misalnya teman-teman punya uang nih, kemudian dibelikan ke aset yang bisa produktif. Itu contohnya apa? Contohnya saham. Iya, ya saham. Tapi kalau saham itu termasuk kategori ekuitas, ya, bukan aset. Aset gitu. berarti properti. Ya, properti, kemudian tanah, ya, kemudian kendaraan, ya. Jadi dibandingkan menyimpan uang kas, itu kan nanti akan selalu habis ya karena ada inflasi. Jadi ya sebaiknya kasnya itu dibelikan ke aset produktif yang menghasilkan keuntungan, ya. Nah, menurut teman-teman investasi itu penting nggak? Penting lah, Bu. Iya, sangat penting ya. Pentingnya buat apa? Buat hari tua. Ya, benar ya. Karena kan kalau sudah pensiun, sudah tidak ada pemasukan ya. Jadi pentingnya investasi dari sekarang. Ya, atau untuk mengantisipasi apabila ada kondisi yang tidak diinginkan. Misalnya ada keluarga yang sakit. Nah, itu membutuhkan dana yang cukup besar. Nah, kalau punya investasi kan bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak, ya. Nah, jadi ini pentingnya investasi secara umum untuk menghasilkan uang. Kemudian secara khusus untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya, kesejahteraan dalam hal kesehatan maupun dalam hal keuangan untuk masa kini maupun mendatang. Selanjutnya, mempelajari investasi juga dapat menjanjikan karir di masa depan. Jadi profesi di bidang investasi ini sudah berkembang. Ya, contohnya Bu, maaf. Ya. Vina matiin speakernya dong. Soalnya berisik. Suara motor. Oke, kasih. Lanjut, Bu. Maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi, mempelajari investasi ini juga penting untuk karir di masa depan, yaitu
misalnya jadi bankir investasi ataupun manajer investasi atau analis investasi ya, kemudian, pialang, broker, itu juga menjanjikan di masa depan. Nah, ini ya, kegiatan investasi dapat dilakukan pada sejumlah aset. Aset produktif ya, contohnya aset real, tanah, emas, mesin, bangunan, gedung ya. Kemudian aset keuangan, deposito, saham. Saham ini masuk ke ekuitas sih ya. Kemudian obligasi, obligasi ini masuknya ke liabilitas. Kemudian option, warrant, dan future. Selanjutnya, mengenai investor. Pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Jadi teman-teman kalau misalnya melakukan investasi saham itu teman-teman disebut investor. Nah, investor ini ada dua. Investor individual, artinya setiap orang dapat melakukan aktivitas investasi. Kemudian investor institusional, terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga penyimpan dana seperti bank, kemudian lembaga dana pensiun, dan perusahaan investasi. Selanjutnya, apa saja nih faktor utama keputusan investasi? Yang pertama, return. Ya, teman-teman pasti mau kan dapat return yang tinggi. Ya, hasil dari investasinya teman-teman. Jadi, daripada menyimpan uang tunai, lebih baik uang tersebut digunakan untuk investasi, ya. Kemudian yang kedua, risiko. Risiko ini yaitu perbedaan peluang return aktual atau return realisasi dengan return harapan atau return ekspektasi. Saat berinvestasi, investor sangat mengandalkan return yang diharapkan. Namun besarnya risiko membuat return realisasian berbeda dengan yang diharapkan. Jadi, semakin tinggi return, maka semakin tinggi juga risikonya. Semakin rendah return, maka risikonya juga kecil, ya. Jadi ini berdasarkan keputusan teman-teman, berani mengambil risiko atau tidak. Gitu. Selanjutnya perbedaan return aktual dengan return harapan. Return aktual yaitu return yang telah diperoleh secara aktual akibat investasi yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya return harapan yaitu return yang diharapkan bagi investor selama kepemilikan aset pada waktu tertentu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ya. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, jadi ini masih teorinya, nanti ke depannya kita akan menghitung bagaimana cara menghitung return dan risiko. Ya. Selanjutnya, risiko ini juga bisa ditoleransi. Ya. Toleransi risiko ini setiap investor berbeda-beda. Jadi, ada investor yang berani mengambil risiko, disebut risk taker. Ada juga investor yang menghindari risiko, disebut dengan risk averse. Kemudian ada hubungan return ekspektasi dan risiko, ya. Nah, di sini return yang diharapkan kecil, risikonya juga rendah, itu teman-teman bisa investasi di obligasi pemerintah. Kemudian kalau teman-teman investasi di risiko yang sedang, ini bisa di kategori obligasi perusahaan atau saham. Ya. Kemudian kalau risikonya tinggi, itu lebih ke opsi. Ya, selanjutnya yang risiko sangat tinggi, ini unit link berbentuk saham. Jadi, ini dikembalikan lagi ke investor. Investor berani mengambil risiko atau tidak.
gitu. Jadi banyak sekuritas yang sekarang bisa teman-teman gunakan untuk investasi. Nah, return ekspektasi dan risiko memiliki hubungan positif. Karena ya ini semakin besar risiko, maka semakin besar return yang diharapkan. Ya, apabila risikonya kecil, maka juga kecil return ekspektasi. Beberapa investasi tidak memiliki risiko sama dengan 0. Contohnya apa coba? Tahu nggak teman-teman, investasi apa yang tidak memiliki risiko? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, semua memang ada risikonya ya. Ya, mau investasi emas, itu juga ada risikonya, harus bisa punya penyimpanan gitu kan, penyimpanan emasnya. Kemudian kalau investasi saham itu tergantung kondisi perusahaannya. Investasi obligasi itu juga tergantung kondisi pemerintah. Kemudian kalau investasi ke mungkin yang lebih bisa ke tanah ya. Tanah kan tidak mengalami penyusutan. Iya enggak? Iya, penyusutan sih enggak, tapi kan harganya bisa turun kalau Lokasinya enggak strategis. Ya, betul. Tapi meskipun awalnya beli lokasinya enggak strategis, pasti lama-kelamaan akan berkembang kok sekarang. Iya Iya sih. enggak? Pasti Iya. akan naik, enggak mungkin turun. Iya enggak? Iya. Jadi mungkin bagi kita nih awalnya kita beli lokasinya kok ini ya biasa gitu kan, tapi suatu saat nanti pasti akan berkembang deh gitu. Jadi sepertinya sih yang risikonya kecil tetapi modalnya cukup tinggi itu ya tanah ya gitu. Kemudian ini nanti kita belajar juga nih cara menghitung aset bebas risiko. Nah, selanjutnya proses keputusan berinvestasi. Yang pertama kita tentukan dulu tujuan investasi kita tuh buat apa. Jadi lihat dulu jangka waktunya untuk berapa tahun teman-teman melakukan investasi. Ya, misalnya kalau mau beli tanah itu butuh berapa lama waktunya gitu kan. Jadi harus ditetapkan tujuannya dulu. Kemudian penentuan kebijakan investasi, yaitu teman-teman mau investasinya tuh di mana gitu, apakah di saham atau di obligasi ya, untuk membeli tanah gitu. Kemudian perhatikan juga pajaknya dan biaya-biayanya. Selanjutnya yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Nah, portofolio ini ada yang aktif dan pasif. Yang lebih bagus yang aktif ya, karena kita bisa mengetahui aset mana yang bagus dilakukan untuk investasi. Gitu. Selanjutnya pemilihan aset. Jadi kalau portofolionya udah tahu, kita bisa menentukan asetnya. Selanjutnya yang terakhir kita mengukur dan mengevaluasi kinerja portofolio. Gitu. Ini berdasarkan indeks yang ada di pasar atau fair value, nilai wajar. Ya, jadi nanti dibedain nih antara nilai buku pada saat kita beli dengan nilai wajar atau nilai yang ada di pasar gitu. Itu untung apa rugi ya. Jadi kalau semakin kalau nilai wajar atau nilai pasar itu lebih tinggi daripada nilai buku ya, itu berarti kategorinya untung. Gitu. Jadi harus nilai pasarnya lebih tinggi daripada nilai buku pada saat kita beli. Nah, kemudian
cara melakukan investasi. Cara melakukan investasi ini ada 2. Yang pertama investasi langsung, ya. Nah, ini ada gambarnya. Jadi kalau investasi langsung, investor bisa langsung membeli aset keuangan, ya, di lembaga yang menjual aset keuangan. Nah, kalau investasi tidak langsung, itu melalui perantara, yaitu perusahaan investasi atau melalui broker, ya. Jadi investasi langsung ini dapat dilakukan dengan membeli aset keuangan langsung di pasar uang atau pasar modal atau di pasar turunan, tanpa harus melalui perusahaan investasi. Ya, contohnya memasukkan dana ke deposito di pasar uang atau membeli langsung opsi yang ada di pasar turunan. Nah, bedanya dengan investasi tidak langsung, ini melibatkan adanya perusahaan investasi. Perusahaan investasi itu perusahaan yang sudah memiliki lisensi khusus untuk membuat, menangani, dan menjual portofolio kepada investor. Di investasi secara tidak langsung, investor tidak membeli aset keuangannya atau membuat sendiri portofolionya, tetapi membeli dan menjualnya kembali kepada perusahaan investasi. Nah, mengapa investor harus berinvestasi melalui perusahaan investasi? Padahal di perusahaan investasi ini ada komisinya, ada biaya komisi pembelian, komisi manajemen. Menurut teman-teman kenapa nih? Kenapa kok investor mau membelinya itu melalui pihak ketiga? Padahal ada biayanya. Ada yang tahu nggak? Aduh, aturannya udah begitu kayak Ibu. Kalau belinya banyak biasanya kayak ada potongan gitu sih ya, kalau nggak salah dari fee-nya. Kan Iya. nggak bisa langsung beli di Bursa Efek Indonesia, harus lewat sekuritas. Nah itu. Iya sih. Kenapanya nggak tahu saya. Ya nanti perusahaan investasinya ini ya nggak ada pemasukan ya berarti ya. Nah iya makanya cari duit ya. Ya sebenarnya sih bukan mencari keuntungan juga ya. Jadi adanya perusahaan investasi itu sebenarnya membantu investor memilih portofolio mana yang baik gitu kan. Jadi misalnya nih investornya awam banget, nggak tahu apa-apa tentang investasi. Nah, itu kan daripada investornya mengalami kerugian gitu kan. Jadi sebaiknya sih ya menggunakan pihak ketiga gitu. Itu untuk investor yang awam ya, atau investornya tidak memiliki waktu ya, jadi sibuk bekerja. Yang penting taunya ngasih uang buat investasi gitu. Menyerahkan uangnya ke manajer investasi ya. Dan itu sih memang harus butuh kepercayaan juga ya antara investor dengan manajer investasi. Kemudian ya ini tadi, investor tidak memiliki keahlian untuk membuat portofolio. Gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya paham tentang investasi itu teman-teman juga bisa membantu investor yang awam gitu kan. Ya dikategorikan analis investasi gitu. Itu juga teman-teman bisa gitu kan mendapatkan fee gitu. Ya. Jadi investasi langsung dan tidak langsung itu sama-sama sama-sama memberikan yang terbaik buat investor.
agar tetap memperoleh keuntungan return yang tinggi. Nah, selanjutnya penawaran portofolio di perusahaan investasi. Ini ada 3. Yang pertama, closed-end investment companies. Perusahaan sekuritas ini menginvestasikan dananya dalam bentuk portofolio dan kemudian menjual sahamnya dalam jumlah yang tetap di pasar sekunder. Jumlah lembar saham yang dijual di pasar sekunder terbatas pada jumlah saat penawaran saham perdana atau IPO di pasar modal. Perusahaan sekuritas ini tidak menjual saham tambahan lagi setelahnya, sehingga disebut dengan tutup akhir close end. Jadi hanya dibuka pada saat penawaran saham perdana aja, IPO, ya, di pasar modal. Selanjutnya yang kedua, open end investment companies. Perusahaan investasi ini di Amerika Serikat namanya mutual fund atau reksadana, dana bersama. Perusahaan reksadana ini mengelola portofolio dan menjual kepemilikan portofolionya di luar pasar modal dengan menjualnya langsung ke investor. Selanjutnya, unit investment trust, yaitu perusahaan investasi yang menjual unit bagian portofolionya kepada investor dengan jangka waktu tertentu yang telah ditentukan. Investor dapat menjual kembali unit penyertaannya kepada perusahaan investasi. Karena jangka waktunya tertentu, maka unit investment trust ini biasanya ada jatuh tempo, ya, misalnya setahun. Kemudian unit investment trust tidak dapat dilakukan melalui pasar sekunder. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Belum, Bu. Belum. Nah, sekarang kita bahas ini ya, jawaban game kuisisnya. Ini soalnya hampir mirip dengan yang ada di e-learning, gitu. Jadi teman-teman boleh catat jawabannya, ya, hampir mirip, ya. Yang pertama, apa pentingnya investasi? Jawabannya benar semua ya. Untuk meningkatkan kesejahteraan, ya. Jawabannya benar semua. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan investasi dapat dilakukan pada sejumlah, di sini ada yang jawab biaya nih. Ya. Ini salah klik atau gimana ini? Jadi kegiatan investasi ini dapat dilakukan pada sejumlah aset real dan aset keuangan, ya. Selanjutnya, pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Benar semua ya. Selanjutnya, faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam keputusan investasi yaitu risiko, ya. Jadi ada 2, return dan risiko. Gitu. Jawabannya benar semua. Selanjutnya yang nomor 5. Hasil yang didapatkan atas suatu investasi disebut, ini ada yang jawab pendapatan nih. Kenapa ini? Kok jawabnya pendapatan sih? Ada yang tahu nggak artinya pendapatan apa? Pendapatan itu ya apa ya? Pemasukan ya? Penghasilan.
Bedanya pendapatan sama penghasilan ada yang tahu nggak? Pendapatan tuh beda loh dengan penghasilan. Kalau pendapatan itu rutin ya, Kalau penghasilan, nggak rutin. ayo yang lain ada yang tahu nggak? Pendapatan dan penghasilan. Kalau pendapatan itu sih, ya bener sih, rutin itu dalam arti operasional ya. Operasional adanya di laporan laba rugi, ya. Nah, kalau penghasilan itu, eee, ini, apa namanya, adanya tambahan kemampuan ekonomis. Jadi, misalnya nih, misalnya menjual kendaraan, kemudian itu untung. Nah, itu masuknya ke penghasilan, gitu, ya. Jadi memang, kalau pendapatan itu untuk yang operasional, kalau yang penghasilan itu yang non operasional, gitu. Jadi kayak apa, ada peristiwa luar biasa gitu, yang, dalam sehari-hari tuh, jarang terjadi, ya. Misalnya, jual saham jual saham mendapatkan keuntungan. Nah, itu ke penghasilan, gitu. Ya, tapi ini kan, pertanyaannya hasil yang didapatkan atas investasi, yaitu return, ya. Ini siapa yang jawab ya? Nanti jangan sampai salah lagi ya, mengerjakan kuisnya. Wah, ini juga nih. Jawabannya yang salah semua ya. Perbedaan peluang return aktual dengan return harapan disebut. Pendapatan ada 3 yang jawab, investasi ada 2 yang jawab. Mungkin karena dibilang return kali ya, positif ya. Jadi Iya. jawabannya bisa pendapatan dan investasi ya. Ya itulah, bahasa apa ya, bahasa buku, bahasa teori itu harus kita pahami juga, apalagi nanti kalau skripsi. Ya, kalau skripsi itu juga nih, kita harus paham risiko tuh apa sih gitu, ya. Ternyata risiko artinya ini, perbedaan peluang return aktual dengan return harapan, gitu. Jadi, return aktual itu kan kita udah mengeluarkan uangnya untuk investasi, kemudian dibandingkan dengan return yang kita harapkan di masa depan, gitu. Jadi itulah namanya risiko, karena kita, melihat, ekspektasi di masa depan ya. Kan kita kan masih, apa sih namanya, masih meramal lah ya, masih, memprediksi gitu kan, memprediksi di masa depan, gitu. Selanjutnya nomor 7. Kesediaan investor dalam menerima risiko saat berinvestasi. Nah, ini ada yang jawab pendapatan, liabilitas. Ada yang jawab pendapatan sama utang, ya. Jelas-jelas di sini kata kuncinya risiko. Berarti toleransi risiko, ya. Dan ini juga nggak ada sih, nggak ada artinya ya, nggak ada maknanya. Selanjutnya, berikut ini yang bukan cara melakukan investasi adalah hanya satu yang benar. Yang bukan berarti yang, salah jawabannya, gitu. Tadi kan ada investasi langsung dan tidak langsung, ya. Jadi yang bukan jawabannya investasi tetap. Selanjutnya,
investor yang menghindari risiko disebut, ya benar ya, risk averse. Tapi cuma 3 nih yang jawab. Yang 2, kalau risk taker itu investor yang berani mengambil risiko. Kalau risk seeker ini investor yang mencari risiko. Ya, jadi ya lebih tepat yang inilah averse ya. Gitu. Ini kan juga bahasa Inggris saja gitu ya. Selanjutnya, nah kalau ini memang perlu dibaca dulu ya, karena ini memang sesuai teori yang ada di buku. Perusahaan investasi menawarkan portofolio dengan cara sebagai berikut. Kecuali, nah tadi kan ada 3 tuh, ada close end, open end, sama unit investment trust. Ya, jadi jawabannya yang bukan quantity investment trust. Ya, ini seharusnya jawabannya unit investment trust. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang udah mengerjakan kuisnya di e-learning? Kuis, Iya. diskusi. Ada diskusi, ada kuis, ada tugas. Kuis, mana kuis ya? Iya, emang belum ada ya? Ada kuis, diskusi, sama tugas. Kuisnya nggak bisa diklik, yang bisa diklik diskusi. Waduh. Tugasnya bisa? Tugas juga nggak ada. Oh, iya, jadi teman-teman harus wajib jawab diskusi dulu, baru nanti bisa muncul kuisnya dan tugas. Walah. Jadi saya apa? Saya saya setting memang. Coba teman-teman masukkan sekarang deh diskusinya. Bisa nggak diklik kuis dan tugas? Nanti kalau nggak digituin, teman-teman nggak ngisi diskusi nanti. Diskusi itu juga buat kehadiran. Coba di ini. Dan untuk menjawab diskusinya sesuai jam kuliah ya kita, jadi sampai jam 9 ya. Jadi supaya kita nggak menunda-nunda gitu ya. Tapi kalau untuk kuis dan tugasnya itu waktu mengerjakannya terakhir hari Minggu ya. Jadi seminggu waktunya. Jadi hanya untuk diskusi aja yang wajib harus malam ini sesuai perkuliahan. Coba bisa nggak? Di reply aja itu diskusi saya.
Oh iya betul. Nggak bisa tetap. Tetap nggak muncul. Kuis nggak bisa diklik. Coba. Iya nih Pak Rudi udah jawab diskusinya. Tapi nggak bisa ngeklik kuis. Kuisnya nggak bisa diklik. Nggak bisa diklik juga. Coba bentar. Ini kan 27 September 18.30 sampai 3 Oktober. Tapi tugasnya muncul nggak? Nggak muncul juga ya? Nggak muncul. Kuisnya 10 ya, Bu? Ah? Ada 10 pertanyaan ya kuisnya? Iya. Di sini bisa sih punya saya. Coba Pak di bawahnya. Kreasi. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Oh, punya saya nggak bisa diklik. Coba dia ada kayak 2 baris yang sama sih dengan tulisan yang sama. Ada satu yang bisa diklik dan ada satunya nggak bisa. Ada satu yang bisa. Kalau Kenapa? satu sih. Di refresh aja kan. Yang lain bisa nggak? Fanny, Herma, Steffi. Tarik pos dulu. Nggak bisa investasi. Nggak bisa Bu, tetap Bu. Nggak bisa. Nggak bisa diklik. Nggak bisa. Yang baru jawab forum diskusi, oh ya udah Steffi udah, Pak Rudi udah, Emi juga udah. Kenapa ya? Beda-beda begini. Kuisnya pertanyaannya sama dengan yang game tadi ya Bu ya? Iya. Coba Pak Rudi boleh itu nggak share screen? Kenapa ini? Bentar share screen. Tadi Emi diapain tuh? Kok bisa? Jawab diskusi dulu sih. Udah itu baru saya keluar. Di bawahnya kayak ada buat ngisi kuisnya. Terus saya klik. Udah langsung ke kuisnya. Oh. Share screen kelihatan nggak Bu? Iya, kelihatan. Nah, ini kan diskusi bisa diklik nih. Nah, ini kuis nggak bisa diklik nih, kuis. Coba yang gambar kuisnya diklik nggak bisa juga ya? Gambar. Mana tuh? Ini. Yang di atas Pak, yang biru-biru itu Pak. Yang Ini. diskusi 1, bukan? Ini. Nah, iya. Ini ke diskusi. Tuh. Oh, ke diskusi. Punya saya itu kayak gitu, terus kayak ada... Diskusi kan? Iya. Nah, untuk ke kuisnya nggak bisa diklik. Nih, nggak bisa diklik ini. Oh iya, warnanya nggak ini ya, nggak biru. Iya, nggak muncul ya. Kenapa ya? Harusnya sih kalau nggak bisa semua. Ini kenapa? Emi bisa. Soalnya Emi yang pertama kali ini, Bu. Ini Emi masuk pertama ini. Coba saya. Tapi kan harusnya buat semuanya. Nilai diskusinya dulu kali ya? Enggak, saya belum nilai punya Emi. Soalnya ini kan dia restricted, not available unless the activity is marked complete. Jadi kayaknya harus ada diklik dari ibu kayak kalau udah komplit gitu kali ya. Iya, udah komplit itu artinya udah jawab forum diskusi. Loh, kamu ngapain, Mi? Ya udah deh, saya ganti aja deh, nggak usah pakai restricted kali ya.
Sebenarnya sih tadinya mau buat ini sih biar apa? Coba kalau dihilangkan tuh, udah saya hilangkan tuh. Coba enter ulang. Nggak bisa ini. Itu kuis bisa. Heeh. Nah, iya itu. Yang atas. Iya ini kan? Iya, coba. Heeh. Oh, Nah, baru itu. bisa. Ini kan? Berarti nggak perlu saya pakai restricted ya. Heeh. Kalau restricted malah nggak ini ya, nggak Malah nggak bisa. muncul. Jadi Coba, udah bisa, Pak. Udah nih? coba dikerjakan terus bisa nggak ke tugasnya? Oh, Takutnya ya. ntar tugasnya nggak bisa dibuka juga lagi. Coba. Itu kayak kuis gitu kalau kita isi itu langsung ada dapat nilai gitu, Bu. Iya, coba aja. Nih Pak Rudi nih coba sampai selesai. Nanti kalau tugasnya masing-masing ya ngerjainnya. Coba. Ini saya udah sih, Bu. Udah, terus ya udah. Keluar nggak nilainya? Keluar. Harusnya sih keluar. Iya, udah. Udah. Berarti aman ya. Berarti kuisnya nggak perlu saya ini nih. Nggak perlu saya rest. Bu habis ngerjain diskusinya untuk kuisnya keluar dulu ya, Bu. Ngerjain diskusi dulu, baru ke kuis. Nggak bisa, Bu, tugasnya masih kekunci. Nggak bisa juga, coba. Pak Rudi bisa nggak? Oh Kekunci iya. juga tugasnya. Berarti nggak perlu saya setting ini ya. Restricted-nya nggak perlu ya berarti. Si Emi bisa, Emi? Bisa, Bu. Bisa lah. Berarti yang awal jawab doang kayaknya ini, Bu. Emang ngaruh ya? Ya namanya sistem beginilah. Ya. Ya udah tuh berarti ke depan saya nggak perlu ini dah, nggak perlu restricted. Nah, ini Ya. bisa nih. Ya iya udah saya hapus itunya. Settingannya. Ini tugas apa sih? Soalnya apa? Soalnya ada di itunya di PDF. Oh, PDF. Jadi jawabannya bebas ya, boleh upload Word ataupun boleh diketik online text gitu. Ya. Bu, mau nanya, Bu. Iya. Yang Ibu maksud dengan sekuritas di sini apa ya, Bu? Sekuritas diperdagangkan dengan tepat. Nah, itu tadi bisa saham, kan sekuritas berharga atau SBI atau obligasi, itu kan termasuk sekuritas. Surat berharga kan saham itu? Iya, nggak maksud saya kok sekuritas ini bukan broker ya, bukan ya? Bukan, kalau broker kan lebih ke ininya ya, orang. Itu kan sekuritas apa jenisnya ya? Perusahaannya gitu. Dan perusahaannya mungkin ya, perusahaan investasinya. Oh, oke. Saya juga hanya mengikuti dari RPS. Oke. Dah, ada lagi nggak teman-teman yang mau tanya? Kalau nggak ada, dimohon coba aktifin kameranya, kita foto bersama ya. Steffi, bisa open kamera nggak? Nah, kan kelihatan semua nih cantik dan gantengnya. Oke ya, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Sampai di sini pertemuan pertama analisis investasi. Mudah-mudahan ini jadi bermanfaat, dan apabila saya ada kekurangannya dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu dimudahkan segala urusan kita, dan tetap semangat ya. Sampai jumpa di Senin depan. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, Selamat Bu. beristirahat.
Ya, Terima kasih, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Malam, Bu. Makasih, Bu. Yuk, sama-sama.